Tuhan, terima kasih, kami percaya dengan iman sesuatu akan terjadi. Pergumulan keluarga saat teduh akan ada titik terang jalan keluar. Hamba berdoa dan bernubuat di dalam nama Yesus Kristus. Sampaikan pengajaran-Mu, firman-Mu, sembunyikan hamba-hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ambil Alkitab dan catatan seperti luar biasanya. Kita akan belajar suatu prinsip kebenaran yang akan memerdekakan kita. Lukas 5 ayat 1-11 kita akan baca bersama-sama. Jangan frustrasi ya, jikalau Anda semalam-malaman tidak dapat apa-apa ceritanya. Yang penting gini, prinsipnya kalau Tuhan berbicara, jangan dibantah. Anda tidak akan menyesali nanti, jikalau hatimu percaya. Memang kita nggak langsung lihat reward atau upahnya, tapi kalau kita tekun dan setia dalam percaya kita akan melihat perbedaan nanti. Akan ada perbedaan antara orang yang percaya dan yang ragu. Orang yang sungguh-sungguh dengan yang bimbang hati. Orang yang segenap hati dengan orang yang tidak menanamkan, merenungkan firman di dalam dirinya. Mari kita baca bersama-sama Lukas 5 ayat 1-11. Saya bacakan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Lihat ya, di ayat pertama banyak orang sih kepingin dengar firman, tapi nggak semua orang masukkan ke hati. Firman itu nggak cukup hanya didengarkan, tapi firman itu harus diyakini, dipercayai. Karena firman itu apa sih? Firman itu kata-katanya Tuhan. Kalau kita nggak percaya sama kata-kata Tuhan, berarti kita nggak percaya sama Tuhan. Kalau ada suatu orang bilang sama Anda, ya, sesuatu, lalu Anda meragukannya, itu mungkin yang Anda ragukan adalah pribadinya. Mungkin orang itu penipu. Anda uji dulu. Nah, kalau kita ragu akan firman Tuhan, berarti kita ragu akan perkataannya. Berarti yang kita ragukan adalah pribadinya. Nggak main-main loh. Unbelief. Roh tidak percaya itu bukan dosa biasa. Karena itu kalau Tuhan mengatakan sesuatu, percayalah. Sekalipun nggak masuk akal kita. Sekalipun sekarang kita belum melihat hasilnya. Kalau Tuhan bicara sesuatu, jangan malah justru seperti Sarah tertawa ketika diberitahu tahun depan kamu akan punya anak semata wayang. Sekalipun Sarah sudah tua, sudah lewat masa-masa bisa hamil atau bisa mendapat keturunan. Tapi kalau Tuhan bicara jangan ditertawakan. Nggak perlu juga dipertanyakan. Apa yang kita perlu pertanyakan adalah pengajaran. Kalau Tuhan ajar sesuatu kita renungkan. Nggak ngerti, cepat angkat tangan. Tanya dulu. Nggak apa-apa itu, karena itu adalah ilmu belajar. Kalau pengajaran kita perlu untuk bertanya. Tetapi kalau itu sudah jelas di depan kita, tinggal percaya. Jikalau kita mempertanyakannya, itu bukan lagi keluar dari kehausan dan kelaparan untuk mengenal firman Tuhan. Wong firman Tuhan kita sudah tahu dan kenal kok. Tinggal percaya aja, kita nggak mau kita pertanyakan. Karena itu, jangan mempertanyakan Tuhan jikalau dia bicara dalam kehidupanmu. Karena cikal bakal mujizat adalah iman percaya pada perkataannya. Ayat 2, ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ada nelayan-nelayan di situ, nanti Yesus ketemu sama murid-muridnya. Di sana ada 2 perahu, mereka sedang membasuh jala. Kayaknya sih nggak dapat tangkapan nih. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Simon ini Simon Petrus dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Kenapa Yesus minta menolakkan perahunya jauh dari pantai? Karena Tuhan perlu jarak untuk bicara pada kerumunan orang yang ada di pinggiran. Di pinggir pantai itu banyak berbondong-bondong datang karena mereka haus dan lapar akan firman. Tuhan pinjam perahu seorang nelayan namanya Simon yang nanti menjadi muridnya yaitu Petrus. Tuhan pinjam perahunya. Lihat ya, kalau Tuhan pinjam sesuatu dari hidupmu, akan dikembalikan. Tuhan tidak pernah berhutang sama siapa-siapa. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ayat 4, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tadi di ayat 3, perhatian Tuhan adalah kepada khalayak ramai. Tapi setelah mereka semua bubar, udah selesai, doa berkat, ayo kalian pulang ke rumah. Lalu Yesus berkata, ayo terus dayung lebih jauh. Setelah itu atensi Yesus atau perhatiannya tertuju kepada sang pemilik perahu. Jadi jangan terburu-buru. Kalau
Rasanya doaku kok belum dijawab. Seolah-olah apakah mungkin Tuhan belum memperhatikan? Bukan. Tuhan ingin kita untuk melayani bersama Dia dulu. Tuhan lagi pakai hidup kita. Jadi janganlah kita manja. Nanti setelah selesai ia beracara dengan orang banyak, pinjam perahumu, nanti suatu saat segera Tuhan akan memperhatikan kebutuhan Anda. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, segala sesuatu akan ditambahkan nantinya. Jadi sama Tuhan itu jangan perhitungan. Aku kalau begini, aku dapat apa? Kalau aku melayani, apa untungnya? Jikalau Tuhan gerakkan saya untuk melakukan sesuatu sesuai firman, dan itu sifatnya berkorban, misalkan korban waktu, atau kita yang menabur dulu, kita yang mengasihi sekalipun orang lain belum membalas budi. Apa untungnya bagi aku? Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Please jangan terus perhatikan papan skornya. Percayalah, sama Tuhan itu selalu ada ujung yang baik. Nah, Petrus untungnya dia tidak ngomel ya. Dipinjam perahunya, Petrus nggak diperhatikan. Lalu setelah Yesus selesai bicara sama orang banyak, baru setelah itu dia dapat perhatian Tuhan. Untungnya Petrus tidak manja, dia punya hati seorang murid. Lalu setelah Yesus selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Now I'm paying attention to you." Sekarang aku akan memperhatikanmu. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tuhan berkata-kata, Tuhan mulai angkat bicara. Simon menjawab sebagai nelayan, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Masuk akal, saya ngerti. Karena Petrus belum kenal, tak kenal maka tak sayang. Dan Simon Petrus di sini menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Ini termasuk sudah polite atau sangat sopan sekali. Harusnya Petrus bisa gaya-gayaan. Yang nelayan siapa? Yesus itu kan anak tukang kayu. Yusuf itu kan carpenter. Harusnya Petrus berkata, "Kamu tahu apa tentang perikanan? Tahu apa tentang jala?" Memang mereka memancing pada malam hari. Mungkinkah karena malam lebih gampang dapat tangkapan? Karena ikan-ikan itu tidak kelihatan jelas. Mungkin kalau lihat bayang-bayang ada perahu, ada jala, dia udah trauma. Ikan-ikan itu pinter instingnya. Mereka tahulah. Mereka tahu, mereka mungkin bisa ngerti secara instinctively bahwa itu adalah jalan nelayan, itu adalah jebakan. Saya tidak mau mati hari ini, jadi menghindari. Jadi kalau terang hari, malah kelihatan. Ikan semakin susah untuk masuk ke dalam jala atau pancingan. Jadi mereka semalam-malamannya aja nggak dapat kok, apalagi sekarang siang hari bolong. Dalam terang benderang, satu waktunya salah. Timingnya loh nggak pas. Lalu yang memberi instruksi itu nggak ngerti apa-apa soal perikanan. Jangan lupa, perikanan mungkin nggak. Tapi dialah yang menciptakan segala sesuatu dan memberi ilmu di dalam setiap benak manusia beserta bakat dan talenta. Kalau Tuhan bicara, jangan kita sok tahu. Kalau Tuhan ngomong sesuatu, jangan kita bantah dulu. Karena He's always right, you see. We're always wrong. Dia selalu benar, kita selalu salah. Karena Tuhanlah firman. Kalau kita kan harus sesuai firman hidup kita. Kalau nggak sesuai firman, nggak ada penyertaan. Tuhan Yesus itu, misalkan kalau Tuhan Yesus itu, gitu aja, itu sudah firman. Karena dia firman. Apapun yang keluar dari mulutnya itu firman Allah. Nggak ada keisengan. Kalau kita harus cocok-cocokkan dengan firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan bicara itu, percaya sajalah, ya. Untungnya Simon itu punya sedikit iman. Dia yakin ini pasti berujung sesuatu. Karena itu di ayat 5b dia mengatakan begini. Dia menyanggah dirinya sendiri. Tetapi karena engkau menyuruhnya. Wow, itu luar biasa. Ini masih pasal awal-awal Lukas loh ya. Berarti belum terlalu kenal gimana. Mungkin baru samar-samar, tapi Petrus sudah punya iman. Anda tidak perlu tahu seluruh Alkitab untuk punya iman. Anda perlu mendengar firman Tuhan dan langsung beriman. Tidak perlu Anda menjadi seorang ahli Taurat dulu. Tapi jadilah seorang anak kecil di hadapan Tuhan. Yang hatinya mudah sekali itu believe. Tetapi karena engkau menyuruhnya, ya, lugu ya, sangat innocent sekali karena Tuhan yang suruh. Aku akan, itu keputusan
keputusan secara sadar. Aku akan itu I will. Will itu kemauan. Aku berikan kemauanku kepada Tuhan. Aku akan menebarkan jala juga. Dia nggak tahu apa yang akan segera terjadi. Oh, kejutan, surprise. Ternyata terjadi mujizat yang dia tidak duga. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Wow, baru ditebar, udah langsung koyak jalannya. Berarti ikan-ikan itu berebut untuk mati, martir bagi firman Kristus. Luar biasa, ikan-ikan itu semua pada berlompatan masuk ke jala. Mereka merasa beruntung siapa yang bisa memberikan nyawanya. Karena Tuhan yang suruh nelayan ini, mereka semua masuk ke dalam jalannya. Tuhan itu maha kuasa. Sangat gak masuk akal. Mana ada ikan itu lawan arus. Mana ada ikan menyerahkan diri. Semua mereka pasti lari tanpa pancingan. Kalau sama Tuhan tidak perlu bait, tidak perlu ulat, tidak perlu pancingan ikan kecil. Firman Tuhan itu kuasa. Tidak perlu dipancing apa-apa. Kalau Tuhan mengatakannya pasti akan terjadi. Serahkan hasil akhirnya. Don't disbelieve him. Janganlah meragukan. Karena Tuhan itu firman-Nya adalah otoritas. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Dari tadi rame-rame bersih-bersihkan jala, diperbaiki dikit-dikit supaya nggak ada yang koyak gimana, supaya bisa dipakai besok malam. Ternyata sekali ini akhirnya mereka kerja keras, panggil teman-teman semua perahu datang, ikannya besar-besar. Mereka nggak sangka skor terakhirnya begitu. Mereka kira mereka mandul secara penghasilan. Mereka kira semuanya sudah ludes lah, hari ini nggak ada pemasukan. Sepertinya gagal total. Have you ever felt like a failure? Pernahkah Anda merasa seperti orang yang gagal? Coba satu lagi, firman. Anda akan terkejut hasilnya seperti apa. Tapi jangan tentukan. Karena firman itu harus diterima dengan iman. Kita nggak boleh tentukan hasil akhirnya. Kita harus percayakan. Iman itu berarti percayakan segala sesuatu. Semua prosesnya kepada Tuhan, tugas kita hanya taat saja. Bagian kita itu bagian perintah. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Loh, kok tersungkur ya? Harusnya kan melompat kegirangan. Ini kok aneh? Coba baca lagi ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ini orang aneh beneran. Tapi sesungguhnya yang dia lakukan ini sangat mulia. Petrus mengajarkan kita sesuatu, tidak heran. Di dalam tangannya akhirnya Yesus berikan kunci kerajaan sorga. Orang ini punya suatu karakter yang kita jarang miliki. Sekalipun dia ini orangnya kadang-kadang pelin-pelan atau bisa berubah-ubah dan gegabah. Tapi satu hal ini jarang ada orang yang bisa menandingi. Petrus tidak pernah terpukau sama berkat. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, melihat begitu banyak ikan, harusnya dia langsung pikirannya kicring gitu ya. Harusnya pikirannya, wah, ya, ini rezeki datang, ini kemakmuran, ini sukses, ini keberhasilan. Bayangkan kalau saya ceritakan pada nelayan-nelayan di desa-desa sebelah, wah, mereka akan kaget. Yang saya terima, yang kita tangkap hari ini, wicked tuna. Yang kita tangkap semuanya adalah ikan-ikan yang besar-besar, yang mahal-mahal. Satu ekor itu bisa harganya ribuan dolar. Tapi dia enggak tuh. Dia tersungkur malahan di depan kaki Yesus. Lalu ngomong begini lagi, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Mulut berkata pergilah, tangannya pegangin kakinya. Lucu ya. Memang Petrus begitu. Pokoknya dia itu impulsif dulu. Tapi sebenarnya hatinya itu cinta. Dari sini kita tahu ketulusan hatinya. Petrus berkata, pergilah Tuhan. Aku enggak layak terima berkat kayak gini. Tapi tangannya pegangin kakinya Tuhan Yesus. Sambil tersungkur. Kata tersungkur di situ kan proskune turun. Berarti kan dia wajahnya sampai ke kakinya. Berarti kan tangannya memeganginya. Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap.
Tapi Petrus takjubnya sama Yesus dan firman-Nya, bukan pada ikan tangkapannya. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon. Catat ini, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Wah, ini upgrade. Ini beda ini. Ini sudah bukan berkat. Ini sudah bukan berkat. Ini berkat yang lebih besar. Tuhan berkata, jangan takut Simon, gak apa-apa. Jangan usir aku yang memanggilmu. Kalau kamu hatinya begini terus, aku akan terus mengangkatmu. Dari seorang nelayan, kau akan segera menjadi seorang rasul. Kau akan segera menjadi seorang pemberita Injil. Tuhan berkata sama dia, jangan takut, itu bukan berarti ketakutan. Tuhan berkata begini loh, Petrus, jaga hati seperti ini. Jaga seperti ini. Kamu jangan takut. Aku akan menunjukkan jalan yang lebih tinggi. Tuhan senang dan berkenan dengan hati yang tidak terpukau dengan berkat. Petrus tidak memberhalakan apa yang dia dapat. Tapi dia tahu di depannya itu ada sesuatu yang lebih besar. Nggak heran, mujizat Petrus tidak berakhir di Lukas 5. Anda baca nantinya, mujizatnya terus menerus. Dari kemuliaan, Tuhan tuntun dia kepada kemuliaan yang lebih besar. Dari satu mujizat kepada mujizat berikutnya, dari satu berkat kepada berkat yang lebih serius. Saya kasih contoh beberapa ya, di luar kepala istilahnya. Petrus nggak hanya Lukas 5, nanti dia berjalan di atas air, Anda ingat? Lalu bahkan setelah Yesus naik ke sorga, dia yang pertama menyembuhkan orang lumpuh. Di gerbang indah. Nanti bayang-bayangnya pun menyembuhkan orang. Loh, nggak berhenti. Bukan hanya penangkapan kali ini loh. Bahkan soal penangkapan ikan, mujizat penangkapan ikan, itu terulang lagi nanti. Yang jumlahnya 153, itu ada beberapa penangkapan ikan di dalam kitab Injil. Itu nggak satu insiden yang sama. Petrus nanti nangkep lagi, kalau Anda tidak macet di berkat hari ini dengan memberhalakannya, atau Anda jadi lupa diri, menjadi berubah orangnya. Orang kalau diberkati kan bisa berubah. Bisa jadi sombong, bisa lupa Tuhan, rasa nyaman itu, atau berkat-berkat itu memang dari Tuhan datangnya. Susah payah nggak menambahinya. Tapi biasanya berkat kalau kita nggak hati-hati di hati yang kurang waspada, bisa menjadi racun nantinya. Bisa menjauhkan kita dari Kristus. Berapa banyak di antara kita, ketika kita sedih, ketika kita menderita, ketika kita butuh sesuatu, wah menangis di kaki Tuhan. Tapi setelah kita sembuh seperti 9 orang kusta itu, nggak kelihatan bayang-bayangnya. Bayang-bayangnya pun tidak ditemukan lagi, hanya satu yang kembali. Lalu tersungkur di kaki Yesus. Berkat itu bisa jadi jahat. Bukan berkatnya jahat, hati manusia itu yang jahat waktu terima berkat. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Wow, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Tunggu. Ikannya dikemanain? Mereka meninggalkan segala sesuatu berarti perahu beserta ikannya. Perahu yang hampir koyak itu beserta jalannya. Dikemanain? Mungkin dititipin sama tetangga. Sudah, terserah kalian. Aku nggak tertarik ini. Lalu mereka mengikuti Yesus. Mereka ini bukan hanya Petrus, Yohanes, Yakobus, dan murid-murid Yesus yang lainnya. Tiba-tiba tidak nafsu sama ikan itu. Tiba-tiba tidak selera. Rasanya pale atau pucat dibandingkan dengan sang pembuat mujizat. Mujizat itu pucat dibandingkan dengan sang pembuat. Ciptaan itu pucat dibandingkan dengan sang penciptanya. Mereka tidak kepingin. Tentunya tidak dibiarkan busuk karena itu berkat dari Tuhan. Mungkin mereka titipkan kepada anak Zebedeus, berarti kan papanya Zebedeus. Mungkin dititipkan sama papanya. Papa yang take care aja. Aku lebih tertarik untuk ikut Yesus ini. Demikian pula Petrus. Prinsip di balik penangkapan ikan ada apa aja ya? Tulis satu dari yang kita tadi baca semuanya ini. Lakukan saja jika Tuhan yang mengatakannya. Tuliskanlah. Just do it. If God says so. Kalau Tuhan yang mengatakannya, janganlah kita bantah. Kalau Tuhan berbicara, lakukan saja.
Mujizat nggak mujizat, berkat nggak berkat. Mujizat dan berkat kan hanya bonusnya, yang penting taat. Ku yakin saat kau berfirman, pokoknya kalau Tuhan bicara, udah itu final buat saya. Kalau Tuhan suruh saya ngampuni tetangga saya, 7 kali 70 kali, dia cari gara-gara. Kalau Tuhan bicara, saya nggak perlu tanya nanti, apakah dengan mengampuni dia, saya diberkati? Apakah dengan mengampuni orang itu berubah? Lalu dia minta maaf sama saya? Enggak tentu. Tapi kalau Tuhan bicara, itu titik bukan koma. Kalau Tuhan sudah ngomong sesuatu, kalau Tuhan berkata-kata, bagi saya itu sudah otoritas. Ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Dia tentunya tahu sebagai orang Yahudi, umat pilihan Allah, orang Israel, bahwa tiada Allah lain, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bukankah itu yang turun dari Gunung Sinai di tangan Musa 10 perintah Allah? Waktu dia dipaksa untuk menyembah pada patung buatan daripada raja di Babilonia. Tahu apa kata mereka? Dia berkata, Raja, kami tidak akan sujud menyembah. Dengan polite tentunya, dengan sopan, tapi dia menolaknya. Berarti kamu akan mati. Kamu akan dilemparkan ke dalam api yang dipanasi 7 kali. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego cetuskan imannya. Kami percaya, Tuhan kami sanggup untuk meluputkan dan menolong kami di dalam api. Dia sanggup melepaskan kami unharmed, tidak terluka sama sekali. Karena mereka tahu, kalau mereka melakukan firman Tuhan ada kuasa. Tapi mereka juga jaga-jaga. Backup plan-nya di sini. Backup plan mereka bukan murtad. Backup plan mereka bukan begini. Kalau Tuhan tidak tolong kami, maka kami akan berubah setia. Kalau Tuhan tidak menunjukkan mujizat, maka kami juga akan berhenti taat. Enggak, backup plan mereka tetap ketaatan dengan segala resikonya. Ini yang mereka katakan. Tapi jikalau Allah kami tidak menolong kami terbakar hangus di dalam api, Raja, Baginda yang kami hormati, kami tetap tidak akan melanggar firman Tuhan. Kami tidak akan mencemari kata-kata Allah kami. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kami tetap tidak akan tunduk kepada patung sembahanmu. Wow. Mereka tahu bahwa mujizat dan berkat itu hanya bonusnya. Yang penting kita taat. Karena Tuhan Yesus itu firman. Dia adalah ya dan amin. Bukan ya dan tapi. Bukan ya dan jikalau. Bukan ya dan apabila. Ya dan amin itu tutup buku. Sebelum terjadi apa-apa di hati sudah konklusi. Tuhan ngomong begini, aku laksanakan. Lakukan saja jika Tuhan mengatakannya. Yang kedua, percayakan kepada Tuhan hasil akhirnya. Jangan lihat scoreboard atau papan skor melulu. Jangan perhitungan sama Tuhan Yesus. Percayakan hasil akhirnya. Kalau Anda tentukan, rugi. Karena Tuhan itu selalu memberikan kepada kita. Ini firman Allah ya. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord has prepared. Tidak ada telinga yang mendengar, belum ada yang mata yang melihat, dan belum sempat dipikirkan, tidak berani dibayangkan. Hal-hal itulah yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya, bagi mereka yang mengasihi Yesus. Wah, kalau saya tentukan kan nanti saya hanya dapat berkat manusia. Tapi kalau saya percayakan, mungkin yang saya peroleh adalah mujizat Allah yang tidak bisa kita rumuskan. Siang hari bisa tangkap ikan, besar-besar koyak lagi, semalam-malaman nggak jadi. Itu juga jalannya baru aja diperbaiki, itu belum selesai, belum kelar, sudah dipakai lagi. Seharusnya koyak beneran. Kata koyak di situ itu untuk menunjukkan seharusnya koyak. Tapi ada tangan malaikat yang memegang sehingga ikan itu tidak keluar dari lubang-lubang jala. Ada banyak hal nggak ada rumus dan teorinya kalau Tuhan bekerja. Tapi kalau manusia melalui proses alami, rugi kalau hanya itu yang kita percayai. Percayakan kepada Tuhan hasil akhirnya. Tapi sekali lagi, poin 1, jangan mudah kecewa. Mujizat dan berkat hanyalah bonusnya. Yang penting kita taat. Yang ketiga, jangan berhalakan sukses yang diberikannya. Jangan berhalakan. Kalau Tuhan kasih kita sesuatu, jangan disembah. Tapi sembahlah Tuhan dalam sesuatu itu. Kalau Tuhan memberikan kita keberhasilan, sembahlah Tuhan di dalam keberhasilanmu. Seperti Petrus lakukan, dia bersujud di kakinya. Bukan malah lari seperti 9 orang kusta yang menghilang. Kalau Anda diberikan kenyamanan, kemakmuran, berkat-berkatnya, jawaban doa, diberikan banyak teman,
muliakan Tuhan. Dengan semua yang Tuhan sudah berikan. Itu semua adalah alat saja. Itu semua hanya instrumen dan kendaraan. Sumbernya adalah Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jangankan diberi, diambil aja terpujilah nama Tuhan. Diambil aja, puji Tuhan. Apalagi kalau dikasih. Jangan berhalakan sukses yang diberikannya. Kalau Anda diberi sukses hari ini, janganlah lupa siapa yang memberinya. Sebab orang yang tidak memberhalakan suksesnya ketika diberikan kepadanya, orang itu akan mengalami sukses berikutnya. Seperti pepatah firman yang berkata bunyinya begini, Tuhan menuntun kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dalam bahasa Indonesia begitu, dalam bahasa Inggrisnya from glory to greater glory, from glory to glory. Arti sesungguhnya dari kalimat itu begini, Tuhan yang menuntun kita dari satu kemuliaan, lalu Tuhan lihat, apakah kita mencuri kemuliaan atau tidak, atau tenggelam dalam kemuliaan itu lalu lupa Tuhan. Kalau enggak, Tuhan akan tuntun kita kepada kemuliaan berikutnya, yang notabene lebih besar. From glory to glory, dari kemuliaan pada kemuliaan. Untuk menjadi serupa dengan wajahnya, serupa dengan anaknya, yaitu serupa dengan Yesus Kristus. Be Christ-centered in your success. Tetaplah berpusat pada Kristus di dalam suksesmu. After all, bukankah semua sukses kita itu untuk kemuliaannya? Kalau semua adalah untuk kerajaannya, semua untuk kemuliaannya, buat apa kita berhalakan, ya kan? Bukankah kita ini hanya steward atau manajer saja? Manajer kasih karunia. Kita semua ini hanya hamba. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Itu aja. Yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mata harus tertuju ke Yesusnya. Jangan lihat tangannya tapi lihat wajahnya. Di wajah itu ada mulut yang mengucapkan firman dalam hidup kita. Pandanglah dia. Supaya kita bisa dibawa kepada sukses berikutnya. Dan lebih dari sukses saja, supaya Tuhan bisa memberi kita tujuan. Tuhan bilang, tujuanku itu bukan ikan-ikan ini yang kau jual di pasar, kata Yesus. Tujuanku adalah ini, kau akan menjadi penjala manusia. Tujuan akhirku bukan supaya kamu bisa kaya raya, tapi supaya kamu bisa kaya dulu. Kamu bisa kaya dulu dalam perbuatan baik. Kamu bisa kaya dulu dalam kemurahan hati. Tujuanku adalah supaya kamu menjadi bendahara kerajaan sorga di atas muka bumi. Kamu punya banyak teman, tujuan saya, tujuanku kata Tuhan dalam hidup kita, bukan supaya kamu jadi populer, tapi supaya kamu jadi teladan bagi teman-temanmu. Ada harga yang dibayar, mungkin berkurang sedikit ketika dirimu sungguh-sungguh. Tapi nanti akan dimultiplikasikan. Karena yang mengikutimu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau hidup benar di hadapan Tuhan. Luar biasa. Bukankah semua sukses yang Tuhan berikan, keberhasilan, keuntungan, dan keberuntungan yang sifatnya seolah-olah kebetulan, itu semua dirancang Tuhan dengan tujuan supaya kita memuliakan namanya. Dan itu semua diberikan sebagai ujian. Bisakah kita handle glory di takaran ini? Bisakah kita handle kemuliaan di level yang sekarang ini? Kalau bisa, Tuhan akan tunjukkan berikutnya dengan senang hati. Tuhan sudah Tuhan nggak pernah hemat sama kita, nggak pernah tahan-tahan. Seolah-olah Tuhan nggak sabar untuk memberikan kepada kita karya berikutnya. Tuhan tuh rindu memakai kita dan memberkati kita lebih daripada kita rindu untuk dipakai dan diberkatinya. Tapi Tuhan uji kita dengan sukses yang sekarang, kemuliaan, keberhasilan. Buat kita sombong nggak? Buat kita congkak nggak? Sejauh apa kita itu takut ketinggian? Dibawa Tuhan ke sebuah ketinggian, nanti jangan-jangan jatuh dalam dosa seperti Lucifer. Karena sombong pangkal jatuh. Nah Tuhan uji kita. Tapi kerinduan Tuhan adalah menunjukkan kita glory berikutnya. Dan juga membawa kita pada tujuan yang lebih tinggi. Semua yang Tuhan berikan itu dengan satu tujuan. Untuk memakai hidupmu bagi kerajaannya. Jangan berhalakan sukses yang diberikannya. Prinsip di balik mujizat penangkapan ikan apa aja? 1, 2, 3. Lakukan saja jika Tuhan yang mengatakannya. Katakan amin. 2. Percayakan kepada Tuhan hasil akhirnya. 3. Jangan berhalakan sukses
yang diberikannya. Mari mata kita tertuju pada Sang Pencipta, Sang Pembuat mujizat, dan bukan mujizatnya. Mataku tertuju kepadamu.